Selamat datang di kanal Imajinasi. Tempat berbagai cerita fiksi menghidupkan dunia penuh warna. Jangan lupa subscribe untuk kisah seru setiap minggunya. Untuk diketahui oleh para pendengar bahwa kisah, tokoh, maupun lokasi hanyalah fiksi atau imajinasi semata. Kisah imajinasi kali ini menceritakan anak hutan yang menemukan dunia baru. Di tengah lebatnya hutan yang tak bernama, di bawah rimbun pepohonan yang berbisik setiap kali angin berhembus, hidup seorang anak laki-laki yang tak pernah mengenal dunia luar. Namanya tak pernah terucap oleh bibir manusia karena ia tumbuh tanpa nama, tanpa orang tua, hanya berteman alam dan makhluk-makhluk liar yang mengelilinginya. Sejak kecil, ia belajar bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ketika tangannya kecil dan lemah, ia hanya bisa memungut buah-buahan yang jatuh dari pohon. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuhnya mengeras oleh tempaan hutan. Ia belajar mendengar bahasa angin, memahami bisikan dedaunan, dan membaca jejak-jejak yang tertinggal di tanah lembab. Hutan adalah rumahnya, sekolahnya, dunianya. Hewan-hewan menjadi guru dan teman setianya. Seekor burung elang mengajarinya cara melihat dunia dari ketinggian. Dengan matanya yang tajam, elang menunjukkan jalan menuju sungai yang airnya bening. Seekor harimau tua, meski tampak menakutkan, sering duduk diam di dekat anak itu, seakan menjadi penjaga setia. Harimau itu mengajarinya keberanian tanpa kata-kata, hanya dengan tatapan penuh makna. Anak itu belajar dari tupai bagaimana memanjat pohon tertinggi dengan lincah. Dan dari ikan di sungai, ia memahami seni kecepatan dan ketangkasan. Hidupnya penuh petualangan, tapi juga penuh kesunyian. Ia sering menatap langit malam yang bertabur bintang. Bertanya-tanya, apakah ada dunia lain di luar sana? Dunia yang berbeda dari hutan ini. Hari itu, ketika usianya sekitar 16 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia sedang duduk di atas dahan pohon besar, mengamati seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai, ketika suara gemuruh yang asing memecah keheningan hutan. Sebuah suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya, suara mesin kendaraan yang melintasi tanah basah. Ia menoleh dan melihat sosok manusia untuk pertama kalinya. Seorang pria dengan wajah teduh dan pakaian bersih berdiri di tengah hutan, membawa kamera dan tas penuh perlengkapan. Pria itu adalah seorang pencinta alam bernama Adrian. Seorang miliuner yang memiliki kecintaan mendalam pada hutan dan isinya. Adrian melihat anak itu, yang tubuhnya penuh luka kecil. Rambutnya berantakan, dan matanya liar namun penuh rasa ingin tahu. Ia terkejut sekaligus terpesona. Bagaimana mungkin seorang anak manusia hidup di hutan sejauh ini tanpa kehilangan jiwanya? Ia memutuskan untuk mendekati anak itu perlahan, dengan hati-hati, seperti seseorang yang mencoba menjinakkan rusa liar. "Hai," kata Adrian, dengan suara lembut. Anak itu hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. Namun dalam tatapan mata mereka ada percakapan yang tak membutuhkan kata-kata. Adrian membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan kepercayaan anak itu. Ia kembali ke hutan setiap hari, membawa makanan dan mainan sederhana. Anak itu, yang belum pernah mencicipi roti atau melihat cermin, akhirnya mulai merasa nyaman di dekat pria asing itu. Hingga suatu hari, Adrian mengajaknya untuk meninggalkan hutan. Dengan hati penuh keraguan, anak itu akhirnya menerima ajakan Adrian. Ia dibawa ke kota, ke rumah Adrian yang besar dan megah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Segalanya terasa asing. Dinding-dinding tinggi, lantai yang dingin, dan suara-suara yang memekakan telinga dari kendaraan di luar sana. Ia memperkenalkan anak itu pada dunia manusia, sedikit demi sedikit. Anak itu diberi nama Adam, sebuah nama sederhana yang melambangkan awal baru. Adrian mengajarinya berbicara, membaca, dan menulis. Ia diajari tentang teknologi, musik, dan seni. Awalnya,
Adam merasa terasing. Namun, perlahan, ia mulai memahami dunia ini, dunia yang begitu berbeda dari hutan yang ia kenal. Saat Adam mulai tumbuh menjadi pemuda yang penuh percaya diri, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Lila. Lila adalah putri dari teman Adrian, seorang gadis yang lembut namun penuh rasa ingin tahu. Ketika mereka bertemu untuk pertama kali, Adam merasa canggung. Ia masih membawa sifat-sifat liarnya, sementara Lila adalah lambang keanggunan manusia modern. Namun, kejujuran dan ketulusan Adam memikat hati Lila. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama. Lila mengajarinya tentang seni melukis, dan Adam membagikan kisah-kisahnya tentang hutan dan hewan-hewan yang pernah menjadi keluarganya. Hubungan mereka tumbuh menjadi cinta yang tulus, penuh dengan saling pengertian dan kehangatan. Namun, kejujuran dan ketulusan Adam memikat hati Lila. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama. Lila mengajarinya tentang seni melukis, dan Adam membagikan kisah-kisahnya tentang hutan dan hewan-hewan yang pernah menjadi keluarganya. Hubungan mereka tumbuh menjadi cinta yang tulus, penuh dengan saling pengertian dan kehangatan. Adam dan Lila akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana di tepi hutan tempat Adam tumbuh besar. Mereka memilih hidup sederhana meski memiliki segalanya. Mereka sering mengunjungi hutan, tempat Adam mengenang masa kecilnya dan mengajarkan kepada Lila tentang keindahan dan kebijaksanaan alam. Di rumah mereka yang dekat dengan hutan, mereka hidup bahagia. Anak-anak mereka tumbuh dengan cinta pada alam. Seperti Adam, mereka mewarisi semangat ayah mereka untuk melindungi hutan dan makhluk hidup di dalamnya. Adam hidup hingga usia yang sangat tua. Di akhir hidupnya, ia duduk di beranda rumahnya, memandang hutan yang selalu menjadi bagian dari jiwanya. Lila duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Dalam bisikan terakhirnya, Adam berkata, "Hutan adalah rumahku, tapi kau adalah jiwaku."